Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Sibalukan, MB 14122002773. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ulangan analisis produktivitas kelas R. Ini adalah untuk kriteria produktivitas sebabnya. Yang ke satu ada produksi, yang kedua ada organisasi, yang ketiga ada penjualan, yang keempat ada produk, yang kelima ada tenaga kerja, dan yang enam ada modal. Itu rumus rasio produktivitas di aspek produksi. Rumusnya ada pendapatan bersih dibagi dengan HPP. Untuk organisasi, nilai tambah dibagi biaya umum. Untuk penjualan, laba kotor dibagi biaya penjualan. Dan untuk produk laba kotor dibagi biaya langsung. Untuk dana kerja, laba kotor dibagi gaji total. Dan untuk modal, pendapat bersih dibagi dengan modal. Untuk rumus indeks produktivitas periode dasar, itu rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar sendiri dikali 100%. Kalau untuk indeks produktivitas periode saat ini, rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Ini adalah data keuangan perusahaan. Yang saya mau jelaskan adalah untuk produksi. Ini adalah rasio produktivitas aspek produksi. Jadi pendapatan bersih dibagi dengan HPP, nilainya adalah yang di sebelah kanan ini. Ini adalah grafik rasio produktivitas produksi. Untuk analisisnya, ini adalah grafik rasio produktivitas produksi. Untuk analisisnya, untuk yang paling tertinggi adalah di bulan September dengan 1,11. Yang paling tertinggi return rate dengan angka 0,91. Untuk produksi, rasio produktivitas yang utamanya ada di angka 1,02. Ini adalah indeks produktivitas aspek, dari mana rasio produktivitas ini dibagi sama periode dasarnya. Jadi nanti habis itu dikali sama 100%. Hasilnya ada di sebelah sini. Ini adalah grafik indeks produktivitas produksi. Untuk analisisnya, yang paling tertinggi ada di bulan September dengan nilai 107, yang terendah ada di Februari dan April dengan nilai 80, dan yang di tengah-tengah ada 94. Ini adalah hasil 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 ini adalah hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas baik dari profesi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, dan modal. Ini adalah grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan. Oke. Jadi, untuk analisisnya, rata-rata rasio produktivitas yang paling tertinggi adalah di modal, dengan nilai 8,8. Untuk yang paling terendah ada di produk, dengan nilai 0,46. Untuk yang di tengah-tengah adalah 1,2.
Ini adalah hasil perhitungan rata-rata indeks produktivitas. Untuk grafiknya, ini ada. Untuk analisis grafiknya, yang paling tertinggi ada di produk dengan angka 120,21. Untuk yang paling terendah ada di penjualan dengan angka 65,57. Dan untuk yang di tengah-tengah 91,94. Setelah dari tadi, kita ketemu yang paling terendah untuk perbaikan produktivitasnya. Untuk rasio produktivitasnya yang untuk perbaikannya sendiri adalah produk. Langkah untuk tindakan perbaikannya adalah dengan perencanaan produk, pengembangan produk, tanggapan pemakai, perhitungan produk, analisis nilai, analisis pasar. Itu. Yang kedua ada di penjualan. Untuk indeks produktivitas yang perbaikannya sendiri ada di penjualan. Dengan tindakan perbaikan, analisa pasar, identifikasi pasar, strategi produksi, strategi harga jual, analisis distribusi atau logistik, organisasi fungsi pemasaran. Bagaimanakah perencanaan produk yang baik? Untuk menjawab kenapa kok hasil produktivitas, bagaimana perencanaan produk yang baik? Itu menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Kalau untuk membangun produk yang baik, dengan melakukan riset dan uji coba untuk menciptakan produk. Kalau tanggapan pemakai yang baik, kumpulkan gunakan feedback konsumen. Dan untuk keuntungan produk yang baik, produk harus bermanfaat dan bernilai bagi konsumen. Bagaimanakah analisis nilai yang baik? Bandingkan manfaat produk dengan biaya. Kalau untuk indeks produktivitasnya di aspek penjualan sendiri, kan tindakan perbaikannya ada analisa pasar. Bagaimana analisa pasar yang baik itu harus mengkaji kebutuhan konsumen, peran ukuran pasar dan persaingan. Kalau untuk identifikasi pasar yang baik adalah menentukan siapa target konsumen berdasarkan segmentasi dan profil pelanggan. Kalau untuk strategi produksi yang baik itu mengutamakan efisiensi biaya, kualitas, dan kemampuan produksi sesuai permintaan. Kalau untuk strategi harga jual yang baik, menetapkan harga yang kompetitif berdasarkan biaya pasar dan nilai produk. Kalau untuk analisis distribusi atau logistik yang baik, kita harus menentukan jalur distribusi yang efisien, cepat, dan hemat biaya. Kalau untuk organisasi fungsi pemasaran yang baik, dengan jelas bekerja pemasaran yang jelas, koordinasi dan fokus pada pelanggan. Untuk kesimpulannya sendiri, dua, dua aspek dengan produktivitas terendah salah produk dan penjualan, sehingga langkah perbaikan disukai pada kondisi strategi pemasaran dan produk serta pelatihan dan penjualan. Penyusunan kapasitas produksi dan riset pasar global dengan menerapkan kriteria produktivitas pasca diharapkan peningkatan kinerja penjualan dan inovasi produk dapat dilakukan secara signifikan. Perencanaan produksi yang baik adalah proses memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi berjalan efisien tetapi sesuai dengan pasar dan kebutuhan proyek untuk menghasilkan kualitas tinggi tanpa membuat biaya. Organisasi harus menyeimbangkan antara aktivitas biaya dengan mutu melalui perencanaan, pelaksanaan, dan serta evaluasi tersebut dan berlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Ya, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.